Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fanawassul kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Masih pembahasan sifat Al-Kalam, yang dimana Ahlu Sunnah menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat berbicara secara bahasa dan secara dalil akli dan naqli terdiri dari 3 perkara. Nah, yang pertama dengan suara, huruf dan makna. Dengan suara, huruf dan makna. Kadang-kadang para ulama menyebutkan dengan lafaz dan makna. Sebagian ulama mengatakan dengan lafaz dan makna. Makna lafaz itu mencakup 2 perkara, huruf dan suara. Lafaz itu dikatakan dalam bahasa huruf dan suara. Karena lafaz, lafzun begitu, di dalam bahasa Arab menunjukkan 2 makna. Yang pertama, at-talaffuz, yakni perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan suara. Kemudian lafaz juga maknanya al-malfuz bihi, yang diucapkan, yaitu huruf. Yaitu huruf yang tersusun. Jelas. Secara rinci kita katakan huruf, suara dan makna. Kadang-kadang para ulama mengatakan atau menyingkatnya dengan lafaz dan makna. Apa yang mereka maksud dengan lafaz dan makna? yakni perbuatan mengucapkan sebuah kata-kata, at-talaffuz, yakni perbuatannya. Makanya lafzun itu dikatakan isim masdar dalam bahasa Arab. Isim masdar ini mungkin maknanya masdar dan mungkin maknanya maf'ulun bih, atau itu masdar. Nah, bisa maknanya perbuatan itu dan bisa maknanya maf'ulun bih, objeknya yang diucapkan. Sama kayak khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu dalam bahasa Arab artinya menciptakan. Maka masdarnya khalqun. Khalqun ini kadang-kadang yang diinginkan maknanya adalah perbuatan menciptakan. Kadang-kadang makhluk itu sendiri dikatakan khalqun. Khalqun itu makhluk, dan khalqun itu juga maknanya perbuatan ketika menciptakan makhluk. Karena dari sini nanti akan terjadi apa? Terjadi hukum atau menimbulkan hukum. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah dituduh mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Nah, masalah lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk akan datang pembahasannya nanti dalam pembahasan Al-Quran. Sekarang kita masih pembahasan Al-Kalam. Karena Al-Quran itu cabang dari permasalahan menetapkan berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan, yang disampaikan kepada Jibril. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa sifat berbicara Allah itu terdiri dari huruf, suara, dan makna. Kemarin kita sebutkan dalil akli dan fitri. Begitu juga dalil naqli. Dalil akal sudah kita pahami bahwa ketika Allah mengatakan Allah berbicara, maka jelas difahami yang berbicara adalah zat Allah, kan gitu. Allah yang berbicara. Nah, karena sifat itu berada pada yang disifatkan. Karena sifat berada pada yang disifatkan. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mereka mengatakan, apa makna Allah berbicara? Allah ketika melakukan Allah tidak melakukan berbicara, tapi maknanya Allah ciptakan makhluk bisa berbicara. Ini kata mereka. Maka ini keyakinan yang menyelisihi akal. Bukan hanya pada sifat berbicara mereka katakan, tapi banyak sifat mereka katakan bahwa sifat Allah itu bukan ada pada zat Allah, tapi pada makhluk Allah. Ini mereka katakan dengan sifat idhafiyah. Baik, adapun dalil naqli kemarin kita sebutkan di surah At-Taubah. Kan itu. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang kaum musyrikin yang ingin tinggal bersama kaum muslimin
dengan membayar upeti dengan syarat-syarat tertentu, maka biarkan mereka tinggal. Kan itu apa kata Allah? Hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan Allah. Apakah orang musyrikin mendengar ucapan Allah langsung dari Allah atau melalui orang yang membacakan Al-Quran? Maka tentu maknanya orang yang membacakan Al-Quran, kan gitu. Tapi Allah mengatakan ketika orang membacakan Al-Quran, dikatakan ucapannya ini adalah ucapan Allah. Ketika kita bacakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ila akhiri al-ayah, maka ini ucapan Allah. Walaupun kita yang mengucapkan, tapi ucapan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun mengucapkan ucapan yang sama dengan kita ucapkan di dalam Al-Qur'an. Nah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mengatakan bahwa Allah melakukan perbuatan, kan gitu. Perbuatan berbicara. Di surah An-Nisa kemarin kita sebutkan ayat 164 ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dan telah kita sebutkan ucapan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, bahwa kata beliau ketika Allah ucapkan taklima, yaitu penekanan, maka ini menolak adanya majaz di dalam ayat ini. Nah, maka maknanya benar-benar Allah yang berbicara. Wadah? Baik, kita lanjutkan kemarin sampai di sini. Wa yaqulu As-Suhaili, وقد احتج القرطبي على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى مجازا. Berkata sebagian orang-orang yang menolak sifat berbicara bagi Allah, kata mereka ini majaz. Artinya bukan Allah berbicara dengan Nabi Musa pada ayat yang kita sebutkan tadi. Wa kallama Allah Musa takliman katanya, fa akada الفعل بالمصدر ولا يصح المجاز مع التوكيد. فذكرت بقوله هذا شيخنا أبا الحسين رحمه الله تعالى فقال هذا حسن. ويقول النحاس وكلم الله موسى تكليما مصدر مؤكد، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. Ini ucapan sebagian ahli ilmu. Ketika sebuah fi'il dalam bahasa Arab, perbuatan kan gitu, kallama, ini kan fi'il, perbuatan. Kemudian ditekankan dengan masdar. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini masdar, ditekankan. Maka tidak mungkin maknanya majaz. Maka artinya benar-benar Allah melakukan sifat berbicara atau perbuatan yang berbicara. فكذاك فكذا لما قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يؤقل. Nah, maknanya sama. Ini kita nukilkan ucapan para ulama yang menekankan bahwa ketika Allah menyebutkan perbuatan dan ditekankan dengan masdar, maka artinya adalah hakikat dari perbuatan itu, bukan majaz. Itu intinya. Wa yaqulu Sam'ani, berkata Sam'ani, qala al-Farra, di antara ahli bahasa, wa Tha'lab, innal Arab tusamma ma tusal ila al-insan kalaman bi ayyi tariqin wasala ilaih. Sesungguhnya orang-orang Arab menamakan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada manusia sebuah ma tusal ila al-insani kalaman. Segala sesuatu yang bisa menyampaikan ilmu kepada manusia dengan makna kalam, ya. Berbicara itu kan kita menyampaikan apa? Ilmu. Ada yang disampaikan ketika sebuah pihak berbicara, ya enggak? Ya kan? Ada yang disampaikan dari ucapannya, ada maknanya. Itulah yang dimaksud dengan makna, ada faedahnya, ada isinya. Makanya ketika seseorang mengatakan ba, maka tidak ada maknanya. Apa yang kita dapatkan dari huruf ba atau ja, enggak ada maknanya. Wadah.
bi ayyi tariqin wasala ilaihi, dengan metode apa saja yang sampai kepada mereka. Walakin la tuhaqqiqhu bil masdar. Fa idza haqqaqa al kalam bil masdar lam takun illa haqiqatul kalam. Wa hadha kal iradah. Yuqalu arada fulan iradatan. Na'am, fayakunu haqiqatul iradah wa la yuqal arada al jidar an yasqud iradatan. طيب وإنما يقال أراد الجدار من غير ذكر المصدر لأنه مجاز فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة. قال ثعلب وهذا دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن. على كل حال, ucapan para ulama ini menekankan lagi bahwa ketika sebuah fi'il, perbuatan, kan Allah katakan wa kallamallahu Musa, ini kan perbuatan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa, dan ditekankan lagi takliman. Maka takliman artinya benar-benar penekanan bahwa Allah melakukan berbicara, bahwa Allah melakukan pembicaraan dengan Nabi Musa. Taib. وقد نازع في هذه القاعدة عدد من العلماء من المعتزلة وبعض الأشعرية. Sebagian Asy'ariyah dan Mu'tazilah, khususnya sebagian ahli ilmu di antara mereka berusaha apa? Mereka berusaha mengatakan bahwa mungkin perbuatan apabila ditekankan dengan masdar mungkin maknanya majaz. Ini kata mereka. Masih lagi mereka usahakan supaya gimana caranya ditahrif ayat-ayat Allah supaya tidak ditetapkan Allah berbicara. Inilah usaha mereka. Mereka berusaha apa? Mencari-cari celah untuk merubah kaidah bahasa. Naam. Subhanallah. Wadda'u anna at-ta'kid bil masdar fi tilka al-ayah la yanfi al-majaz. Tuh kata mereka, ketika Allah pun sudah menekankan bahwa Allah berbicara, tidak menolak mungkin masuk ke dalamnya majaz. Kan itu. Wa innamal murad biha ta'kid nisbatil kalam ila Allah. Kata mereka, akan tetapi yang dimaksud itu penekanan atau penekanan bahwa itu adalah ucapan Allah. Perhatikan, apakah yang mengatakan Al-Quran ucapan Allah berarti dia menetapkan sifat Al-Kalam? Apakah yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah berarti dia menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara dan makna? Bang Harun, apakah ada orang yang mengatakan misalnya katanya Al-Quran ucapan Allah? Iya, ucapan Allah. Tapi apakah berarti dia otomatis menetapkan Allah berbicara dengan huruf, suara dan makna? Iya. Al-Jahmiyah fi waktu yang terakhir mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Akan tetapi mereka mengatakan apa makna Al-Quran kalamullah? Makhluk Allah. Mereka tidak menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi apa makna kalamullah? Bukan Allah berbicara dengan huruf dan suara, tapi makna dari kalam Allah. Makna dari kalam Allah. Mereka ubah apa? Konsep yang difahami oleh ahli bahasa dan para ulama ketika mengatakan ini ucapan Allah. Mereka katakan bukan Allah berbicara. Jelas, tidak semua yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah berarti dia menetapkan sifat berbicara kepada Allah. Jadi perlu diperhatikan. Makanya harus kita pahami, ini asal kan gitu. Kita menetapkan sifat berbicara pada zat Allah. Kemudian cabangnya apa? Kita menetapkan Al-Quran adalah ucapan Allah yang dimana Allah berbicara dengan ucapan ini. Wadah. Nah begitu juga apa? Begitu juga dengan Injil. Ketika Allah berbicara dengan bahasa Syriani dan disampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Isa, inilah kita katakan Injil. Begitu juga Allah berbicara dengan bahasa Ibrani. Dengan bahasa apa? Ibrani. Makanya menetapkan sifat berbicara ini asal pada permasalahan ini. Bukan berarti Al-Quran itu maksudnya kita katakan cabang ini. Itu pun asal, tapi maksudnya ini cabang dari sifat ini maksudnya. Nah, karena sebagaimana kita katakan tidak semua yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah berarti dia menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Oleh karena itu kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mas'alatul kalam hayyarat uqul al-anam.
permasalahan Allah berbicara ini membuat akal-akal manusia kebingungan. Yani mereka enggak bisa memahami bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Nah, akan kita sebutkan nanti syubhat mereka, kenapa mereka tolak kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yaqulu Ibnu Ashur di antara ulama ahli tafsir yang wafat di 1413 atau 1314 Hijri, sekitar 100-200 tahun yang lalu, dan dia memiliki pemahaman apa? Asy'ariyah. Nah, dia berusaha untuk apa? Menetapkan adanya majaz walaupun ditekankan dengan masdar. فقوله تكليما مصدر للتوكيد والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل قد وإن. Ini katanya. Ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman, takliman ini kan penekanan bagi ahlu sunnah dan ahli bahasa, itu adalah penekanan perbuatan. Nah, tapi katanya ini penekanan menunjukkan bahwa apa? Disandarkannya ucapan kepada Allah, bukan menekankan perbuatan bagi Allah. Wala yaqsid bihi raf'u ihtimalil majaz. Maka dari situ tidak ada tujuan untuk atau maksudnya mengangkat tidak mungkinnya majaz itu masuk ke dalam ayat itu. Walidzalika akkadat al-arabu bil masdar af'alan lam tusta'mal illa majazan. Oleh karena itu orang-orang Arab menekankan masdar dengan perbuatan yang tidak digunakan kecuali majaz kan. Kaqaulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijz ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan bagi kalian ahlul bait untuk membersihkan kalian dari ar-rijz, dari kotoran, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya pensucian. Tathira masdar, yani maf'ul mutlaq. Fa innahu arada annahu yutahhirahum at-taharata al-ma'nawiyyah. Maknanya di sini Allah menginginkan dari ahlul bait mensucikan mereka yang sifatnya pensucian apa? Ma'nawi. Ai al-kamal an-nafsi, sempurnanya jiwa. Falam yufid at-ta'kid raf'a al-majaz. Ini katanya. Ini buktinya ada majaz. Wadah. Wa qalat Hindun bintu An-Nu'man ibn Bashir tadhummu zawjaha Ruh bin Zanba. Berkata bin An-Nu'man atau Hind bintu Nu'man ketika ia ingin mencela suaminya, dia mendatangkan bait syair. Katanya baka al-khazzu min rawhin wa ankara jildahu wa ajjat ajijan min juzami al-matarifu. Itu ada dua al-matarif, yang satu salah tulis, harusnya satu. Qala wa laysa al-ajij illa majazan. Katanya ajij itu maknanya teriakan. Katanya teriakan di situ adalah majaz, bukan hakikat dari berteriak, tapi menunjukkan ketidaksukaan. Qala masdar yu'akkad, walaupun didatangkan dalam bentuk masdar kan gitu, maf'ul mutlaq. أي يحقق الحصول الفعل المؤكد على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيد. فمعنى قوله تكليما هنا أن موسى سمع كلاما من عند الله. Kata Ibnu Ashur di sini ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman, takliman kan artinya benar-benar berbicara. Katanya di sini sesungguhnya Nabi Musa mendengar ucapan dari sisi Allah. Bihaitsu la yahtamil anna Allah arsala ilaihi Jibril bikalam. Bihaits لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلاما أو أوحى إليه في نفسه. katanya di sini di mana لا يحتمل أن الله, tidak mungkin bahwa Allah mengutus kepada Musa Jibril dengan kalam atau mewahyukan kepadanya di dalam dirinya. Wa amma kayfiyatu sudur hadzal kalam an janibillah فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق. Adapun kaifiat bagaimana munculnya pembicaraan ini dari sisi Allah, maka ini pembahasan yang lain yang dimana setiap firqah memiliki pandangan.
Taib. Wa ma dzakarahu Ibnu Ashur ghairu sahih. Apa yang disebutkan Ibnu Ashur tidaklah benar. Lianna tahqiq anna Musa sami'a kalaman mubasharatan bighairi wasitatin. Naam. Di mana Nabi Musa ketika mendengar ucapan Allah itu langsung tanpa perantara. Ini yang benar kan? Bukan dengan mengutus Jibril atau membuat Nabi Musa mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah. Wadah. Kata mereka sebagian ahlul bid'ah ini, Al-Quran itu bagaimana Jibril mengetahuinya? Yani Allah buat Jibril otomatis tahu atas apa yang ada di dalam diri Allah, tapi tidak mendengar dengan huruf dan suara. Wadah. Kenapa? Karena mereka tidak mau menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Nanti kata mereka memiliki konsekuensi yang sama dengan makhluk. Akan kita sebutkan nanti. Taib. وذلك في مقابل الإيحاء الذي ذكره الله قبل ذلك للأنبياء ثم جاء قوله تكليما ليحقق أنه سمع من الله كلامه الحقيقي وليس المجازي. Akidah Ahlussunnah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makanya kemarin kita sebutkan dan berulang-ulang kan, semua ahlul bid'ah yang memiliki penyimpangan khususnya dalam perkara nama-nama dan sifat Allah pasti menyelisihi kaidah bahasa Arab. Pasti menyelisihi kaidah bahasa Arab. Contohnya tadi masalah majaz. Mereka menyelisihi kaidah dalam bahasa Arab. Dan Ibnu Ashur ini mutaakhirin, orang-orang yang sekarang gitu, tidak pernah kita dapatkan ucapan salafus saleh menafsirkan sebagaimana apa yang ia tafsirkan. Al-maslakul tsalits, metode yang ketiga, ketika Allah menetapkan bahwa Allah berbicara, mukhatabatuhu li ba'dhi khalqihi wa muhadatsatuhu lahu mubasharatan. Di mana Allah berbicara dengan sebagian makhluknya secara langsung. Allah berbicara dengan sebagian makhluknya secara langsung. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Taha ayat ke-13 dan 14. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, makanya Allah berbicara dengan Nabi Musa itu momennya ada banyak. Momennya ada banyak. Wadah. Makanya keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika di lembah Wadi At-Tur, begitu juga ketika Nabi Musa pun berdoa untuk menjadikan saudaranya Harun menjadi nabi. Kata para ulama, di zaman dahulu ketika seorang berdoa untuk dijadikan nabi masih bisa. Ini dzakar al-faidah. Wadah. Nabi Musa alaihissalam berdoa supaya menjadikan Harun nabi, kan gitu. Nah, waj'alni Haruna min ahli waj'alni Haruna waziran min ahli. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Kemudian Allah menjadikan apa? Nabi Harun menjadikan Harun sebagai nabi. Qala qad utita su'laka ya Musa. Kami telah mengijabah permintaanmu wahai Musa. Taib. Allah menyebutkan di sini wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah atas apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan, innani anallah, lihat, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka apakah mungkin selain Allah mengucapkan ini
yakni mengaku kan gitu. Adapun kita membacakan Al-Qur'an, kita membacakan ayat yang Allah turunkan kan gitu. Wow. Ketika kita mengucapkan inni anallahu la ilaha illa ana, apakah kita sedang mengaku Allah? Wadih. Jelas. Apakah kita sedang mengaku Allah? Kita membacakan ayat Allah. Yang pertama kali mengatakan ini Allah, ini ucapan Allah loh, bukan ucapan kita mengaku Allah, walaupun kita mengatakan inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kecuali ia maksud dia dirinya. Nah, maka orang yang menginginkan bahwa dirinya Allah dengan mengucapkan ayat ini, maka dia kafir. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maksudnya apa? Kita fahami bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Kita sedang membaca ucapan Allah. Ya kan? Walaupun kita mengatakannya, maka ini adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan kepada Jibril alaihissalam. Nah, wa hunaka ayatun katsiratun tusabbu fi hadha al-ma'na. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa. Al-maslak ar-rabi', metode yang keempat, nisbatul kalimat ila Allah mubasharatan, disandarkannya al-kalimat. Kemarin sudah disebutkan. Al-kalimat juga maknanya berbicaranya Allah, disandarkannya kepada Allah. Kalimat itu terbagi menjadi dua, kemarin kita sebutkan, ada kalimat syar'iyyah dan ada al-kalimat al-kauniyah. Dan dua-duanya adalah ucapan Allah. Kama fi qawlihi ta'ala di surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan itu tinta digunakan untuk mencatatkan kalimat Rabbi, yakni kalimat Rabbku, maka tentu lautan itu akan habis sebelum kalimat Allah habis, dan kalimat Allah tidak akan pernah habis. Artinya, bagaimanapun banyaknya tinta untuk menuliskan kalimat Allah, maka kalimat Allah tak akan pernah habis. Makanya sudah kita sebutkan, semua Al-Quran adalah ucapan Allah, tapi tidak semua ucapan Allah adalah Al-Quran, ya kan? Makanya hadisul Qudsi adalah ucapan Allah, tapi apakah dikatakan Al-Quran? Tidak dikatakan Al-Quran. Fahadhihi al-ayah fiha nisbatul kalimat ila Allah wa annahu huwa alladhi takallama biha. Maka ayat itu terdapat penyandaran kalimat kepada Allah dan Allah lah yang berbicara. Nah, al-maslakul khamis, metode yang kelima, at-tasrih bi lafdzil qaul wal hadits. Penegasan dengan lafaz ucapan atau hadis, maknanya sama, ucapan, hadis, qaul. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami kepada sesuatu apabila kami inginkan untuk menjadi, maka kami katakan kun fayakun. Ini yang dikatakan kalimat kauniyah. Al-maslakus sadis, metode atau model yang keenam, itsbatun nida fi kalamillah, menetapkan bahwa Allah memanggil. Bahwa Allah memanggil, menunjukkan apa? Panggilan itu kan ucapan. Memanggil itu apa? Ucapan. Dan secara bahasa an-nida, panggilan itu dengan suara yang keras. Panggilan itu dengan suara yang keras. Inilah secara bahasa, dan kita memahami Al-Quran secara bahasa Arab. Wa hadzal maslak jaa fihi adadan min an-nusus fil kitab was sunnah. Nah, penetapan bahwa Allah memanggil ini ada banyak dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Wan nida fi lughatil Arab huwa sautun rafi' wa la yutlaqu an-nida ala ma laysa bi sautin la haqiqa wa la majaz. Ini faedah disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dikatakan memanggil, maka sudah pasti dengan suara yang keras. Sudah pasti dikatakan dengan suara yang keras. Wadih. Menunjukkan bahwa hakikatnya sesuatu itu apa?
berbicara. Nah, maka tidak dikatakan sesuatu itu memanggil kalau tidak dengan suara. Artinya tidak pernah difahami secara hakikat dan majaz bahwa ada yang memanggil tapi tidak dengan suara. Ya ada ceritanya. Dia memanggil tapi apa? Enggak pakai suara. Cuma mana memanggil enggak pakai suara? Wadah. Fa nususun nida, maksudnya apa? Di sini terdapat penetapan Allah bersuara, kan gitu. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, Allah memiliki suara dan Nabi Musa mendengar suara Allah. Fa nususun nida tadullu ala anna al-kalam qa'im bi dzatillah. Maka dalil yang menetapkan bahwa Allah memanggil menunjukkan bahwa apa? Menetapkan Allah berbicara. Yani zat Allah itu, Allah melakukan sifat berbicara. Wa annahu kalamuhu ta'ala biharfin wa shaut. Dan ucapan Allah itu dengan huruf dan suara. Wa hunaka masalik ukhra katsirah wa kullu maslak minha yandariju dhimnahu adadun min afrad an-nusus. Kemudian ada metode lain yang sangat banyak, ini juga sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah fi taqrir quwwati dalalati an-nusus al-kitab wa sunnah ala itsbat sifatil kalam. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kuatnya dalil dari Al-Quran dan Sunnah menetapkan bahwa Allah berbicara ila ad'af dhalika minan nusus al-kitab wa sunnah allati in dufi'at ar-risalah bi ajma'iha. Allahu akbar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil yang menetapkan dari Al-Quran dan Sunnah itu berlipat-lipat ganda yang apabila ditolak maka hakikatnya menolak risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ditolak Allah berbicara, berarti kita menolak agama Islam seluruhnya. Wah, kenapa? Karena Al-Quran ini datang dari mana? Dari Allah. Kan gitu. Wa in kanat majazan, kana al-wahyu kulluhu majaz. Sekiranya majaz, dikatakan majaz bukan hakikat Allah berbicara, berarti wahyu yang kita baca Al-Quran dan hadis Al-Qudsi itu pun majaz sebenarnya, bukan hakikat dari ucapan Allah. Apalagi keutamaan agama ini, kan gitu. Nah, wa in kanat min al-mutasyabih kana al-wahyu kullu mutasyabih. Sekiranya ini mutasyabih, kata mereka belum jelas, kan gitu, maka seluruh wahyu berarti mutasyabih, tidak ada yang mengetahui maknanya, sebagaimana kata mereka. Makanya ahlul bid'ah ketika mendapatkan ayat-ayat yang menetapkan sifat, katanya oh ini mutasyabih, katanya wajib kita tafwid. Yang enggak sesuai dengan akal mereka katanya mutasyabih, wajib ditafwid. Wadhih. Ini munafiqnya apa? Ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Jahmiyah seluruhnya. Wa in wajaba aw sagha ta'wiluha ala khilaf zahiriha sagha ta'wil jami'il Qur'an was sunnah ala khilaf zahirihi. Sekiranya ada satu ayat atau sekiranya ada boleh ayat yang ditahrif, lebih tepatnya, kan gitu. Ta'wil di sini maknanya ditahrif, tidak sesuai dengan zahirnya, maka berarti boleh mentahrif Al-Quran seluruhnya. Boleh mentahrif Al-Quran seluruhnya, ya enggak? Kalau bolehnya ayat-ayat yang dianggap mutasyabih ditahrif, maka semua orang boleh mengatakan semua yang di dalam Al-Quran boleh ditahrif. Makanya orang-orang batiniyah mengatakan salat itu bukan salat yang kita fahami dengan gerakan sujud doa, tapi apa? Memperbaiki diri. Enggak perlu lagi salat. Haji bukan haji ke Makkah, tapi apa? Menziarahi masyayikh. Sebagaimana kalian boleh mentahrif, memalingkan makna, menafsirkan makna sesuai otak kalian, kan gitu, pada sifat Allah, kami pun menafsirkan kata batiniyah, menafsirkan ayat-ayat tentang hukum. Nah, wadah. فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر. Kata beliau, sesungguhnya datangnya dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat-sangat jelas, kan gitu, zahir maknanya sangat jelas.
dan bermacam-macam penetapannya kan gitu. Ketika Allah mengatakan Allah berbicara, Allah katakan juga di dalam hadis yang Nabi sampaikan, hadisul qudsi itu ucapan Allah. Nah, wa awdah min kulli wadih. Nah, fakam jahada ma yablughu at-ta'wil wat-tahrif wal haml 'ala al-majaz. Subhanallah. Betapa banyak, betapa besar usaha mereka di mana mereka berusaha ingin mentakwil dan mentahrif dan mengatakan itu semua majaz. Masalah majaz udah kelar kita bahas kan, bahwa majaz itu tidak ada hakikatnya apabila maknanya apa? Memalingkan dari makna yang benar kepada makna yang salah. Memalingkan makna yang benar kepada makna yang salah. Nah, bukan majaz secara istilahi. Kita tidak mengingkari adanya majaz secara bahasa. Silahkan tafsirkan majaz sesuka kalian. Tapi apa makna majaz bagi kalian? Apakah yang kalian maksud dengan majaz itu tahrif? Ini yang kalian maksud dengan majaz? Nah, fa kullu nusus al-kitab was sunnah muttaridatun fi nisbatil qaul wal kalam wal hadith ila Allah. Semua dalil dari Al-Qur'an dan sunnah itu satu jalur gitu dalam disandarkannya ke ucapan Allah. Wal kalam wal hadith ila Allah, begitu juga al-kalam dan al-hadith maknanya sama. Al-qaul wal kalam wal hadith, wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha, kan gitu. Semuanya maknanya ucapan. Waqad balagat al-asharat bal mi'at, kata beliau, bahkan sampai puluhan bahkan ratusan. Maksudnya dalil menetapkan bahwa Allah berbicara. Falau sullita alaihi at-ta'wil lajaza taslit ta'wil ala kulli nusus syar'iyyah. Sekiranya boleh kita mentakwil, yang dimaksud dengan takwil adalah tahrif, maka semua dalil dalam Al-Quran pun maka boleh ditahrif. Amma aqwal a'immatis salaf wa maqalatuhum fi nisbatil kalami ila Allah Ta'ala wa ja'luhu sifatan min sifatihi al-qa'imah bih fahiya kathiratun jidda. Adapun ucapan a'immatus salaf dan keyakinan mereka ketika menyandarkan bahwa Allah berbicara, kan itu, yakni menyandarkan ucapan kepada Allah dan menjadikannya ini adalah sifat di antara sifat yang berada pada zat Allah, sangat banyak. Kemarin udah kita sebutkan faedah manhajiyah. Ada faedah manhajiyah. Ada yang masih ingat? Abu Rashid. Sekitar 20 menit kemarin kita sebutkan faedah manhajiyah, faedah nafisah. Ketika mereka mengakui pengikut salaf, ya kan? Apa buktinya, kan gitu? Sahalallah. Hendaknya kalian mendatangkan Al-Quran, sunnah dan ucapan para salaf, tafsiran para salaf terhadap Al-Quran dan sunnah. Contohnya kalian mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar alam, dan tidak di dalam alam. Pertama, coba, adakah Al-Quran menetapkan ini? Yang kedua, adakah dalil dari hadis? Adakah ucapan para salaf? Bahkan ucapan salaf mencela orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, kan gitu, kebalik. Nah, maka jelas siapa yang di atas manhaj para salaf dan siapa yang di atas manhaj Aristoteles, Ibnu Sina dan orang-orang kafir. Mereka Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, mereka lah yang di atas manhaj Aristoteles dan yang selainnya. Wadah. Wa min dzalika qaul Amr bin Dinar. Ucapan Amr bin Dinar, apa katanya? Subhanallah, ini menampar wajah-wajah Asy'ariyah yang menolak sifat berbicara bagi Allah. Adraktun nasa mundu 70 sanah ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faman dunahum yaqulun, katanya aku menemui manusia sejak 70 tahun yang lalu, dan manusia tersebut seluruhnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setelahnya. Mereka berkata, Allahu khaliq, Allah adalah sang pencipta, wa ma siwahu makhluqun illa al-Quran, dan apa yang selain dari Allah adalah makhluk kecuali Al-Quran.
Fa innahu kalamullah. Lihat, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Allah. Minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran ini keluar, yani ucapan ini kan Allah yang mengeluarkannya dan kembali kepadanya. Wa yaqulu Abdullah ibnu al-Mubarak, berkata Al-Imam Abdullah ibni al-Mubarak, Al-Qur'anu kalamullah laysa bi khaliqin wala makhluq. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan pencipta dan juga bukan makhluk. Nah, ini asar dari Amr bin Dinar, dikeluarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan asar dari Abdullah Mubarak dikeluarkan oleh Al-Imam Abdullah ibni Ahmad. فتقرير هذا المعنى من الأمور المتواترة الضرورية في كلام أئمة السلف، والغريب حقا أنه مع كثرة هذه المقالات وهذه النصوص نجد من يقول إن أئمة السلف لا يقررون هذا المعنى. Ucapan a'immatus salaf yang menetapkan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk, itu sangat banyak, macam ombak di lautan, kan gitu. Akan tetapi mungkin kita dapatkan orang-orang yang menyelisihi para salaf mengatakan bahwa para salaf tidak menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Masih mampu mereka mengatakan itu. Wa innama yaqulun innama aw inna kalam Allah mujarrad ma'na minal ma'ani wa laysa haqiqah murakkabah. Nah, kata mereka sesungguhnya ucapan Allah hanya sebatas makna, bukan hakikat yang terdiri dari huruf dan suara. Maka tentu mereka menyelisihi apa? Manhaj para salafus salih. Dan sudah kita sebutkan kemarin ucapan sebagian ahli ilmu, siapa yang menetapkan 3 sifat secara asal? Apa saja sifat itu? Ada yang masih ingat? Sifat al-ulu, sifat tinggi. Kemudian cabang dari sifat tinggi adalah sifat al-istiwa, kan gitu. Kemudian sifat al-kalam, kemudian sifat ar-ru'yah, artinya Allah dilihat. Fahuwa min ahli sunnah, maka dia di antara ahli sunnah. Kenapa? Karena cuma ahlu sunnah salafus salih lah yang menetapkan 3 sifat ini sebagaimana Nabi dan para sahabat menetapkannya. Bahwa apa? Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Zat Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak sebagaimana yang dikatakan ahli kalam, bahwa yang dimaksud dengan ketinggian bukan ketinggian zat, akan tapi ketinggian secara makna, kedudukan Allah saja yang tinggi. Adapun zat Allah sebenarnya enggak ada di atas langit. Bayangkan. Kemudian sifat apa? Sifat al-kalam, kan itu berbicara. Nah, bahwa kita menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, kata mereka enggak, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, akan tapi yang dimaksud dengan berbicara adalah di dalam diri Allah, kalamun nafsi. Begitu juga sifat al-ru'ya, akan datang pembahasannya bahwa Allah dilihat. Nah, maka mereka tidak menetapkan bahwa Allah dilihat dengan mata kepala, tapi dengan dilihat dengan hati. Lihat bagaimana tahrif ahli al-bid'ah. Nah, adzan. Fadhal. Allah Baik, ada pertanyaan? Karena pembahasannya panjang kalau kita lanjutkan dan dia tersambung. Nah, ada pertanyaan?
Nah, min babi faedah sebagaimana kita sebutkan bahwa mazhab atau keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang sekarang bukanlah keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukanlah keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi mereka hanya berlindung dengan nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berlepas diri dari keyakinan mereka yang sekarang. Berlepas diri dari keyakinan mereka yang sekarang, sebagaimana yang beliau sebutkan di kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dan kitab Maqalat Al-Islamiyyin, begitu juga dengan kitab Risalah ila Ahli Ats-Tsaghar. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat di antara sifat al-istiwa, bahkan mengatakan siapa yang menafsirkan istiwa dengan istaula adalah Mu'tazilah. Lihat, imam mereka sendiri menampar keyakinan mereka. Wadah. Makanya di Al-Azhar mereka enggak mau mencetak kitab Al-Ibanah. Mereka bahkan mendustakan kitab ini. Kata mereka ini bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan mereka mengatakan ini bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Ini menghancurkan keyakinan mereka. Kitab ini sabit, ditetapkan, ditahqiq oleh para ulama. Di antara yang menetapkannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyebutkan di kitab Bidayah An-Nihayah bahwa ini kitab valid dari Abul Hasan, bahwa beliau bertaubat dari keyakinan Kullabiyah. Walaupun sebenarnya di kitab ini ada sebagian-sebagian yang condong kepada tafwid, dan ini lebih ringan dari sisi pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari, karena bayangkan 40 tahun dia membangun keyakinannya di atas akidah Mu'tazilah. Nah, kita tidak menerima semua apa yang ada di kitab Al-Ibanah, tapi kitab ini adalah kitab terbaiknya Abul Hasan Al-Asy'ari dan lebih dekat kepada ahli sunnah. Di antaranya dia menetapkan sifat istiwa, menetapkan sifat ulu. Nah, berbeda dengan Asy'ariyah yang mengaku Asy'ariyah sekarang. Harusnya kalian ikutilah Abul Hasan Al-Asy'ari yang sekarang, yang terakhir. Dan mereka tapi mengingkari, enggak, ini bukan kitab Abul, ini kitab ditahrif sama orang-orang Wahabi, kata mereka. Ditahrif sama orang-orang Salafi. Subhanallah. Makanya di Al-Azhar enggak ada dicetak kitab ini. Bahwa mereka membuat kitab-kitab yang baru mutaakhirin, seperti kitab Jawharatut Tauhid Al-Baijuri, kitab Ar-Razi. Ar-Razi sendiri pun bertaubat dari mazhab Al-Asy'ariyah. Nah, ada sebagian, rata-rata Al-Ghazali pun demikian. Bahkan Al-Ghazali mengaku aku wafat di atas akidah Al-Imam Ahmad. Bayangkan, Al-Ghazali mengaku. Tidak pernah menulis atau mengarang kitab tentang fikih gitu. Allah alam, ana enggak tahu ada kitab beliau tentang fikih. Nah, dia tidak dikenal dari sisi ilmu fikih. Nah, karena dia di antara ahlu al-kalam di zaman dulu. Tidak semua ulama yang fokus pada akidah itu fokus pada fikih, tidak semua kan gitu. Karena melihat banyaknya fitnah di zaman itu. Fitnah yang merusak keyakinan. Bukan berarti mereka tidak faqih, tapi fokus mereka karena mereka melihat lautan fitnah kan gitu. Lautan fitnah yang terjadi harus diredam dengan menulis kitab-kitab akidah. Dan Asy'ariyah min babi faedah juga, khususnya Asy'ariyah yang sekarang, di antara Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Juwaini dan seterusnya, yang dimana mereka ini memiliki pemahaman filsafat, yakni ahlul kalam. Di antara juga Al-Harith Al-Muhasibi, mereka berusaha membantah orang-orang ateis. Wadah. Mereka membantah orang-orang yang menolak adanya pencipta, tapi tujuan mereka hanya menetapkan adanya Allah. Udah. Ini beda pondasi ahli sunnah dan Asy'ariyah. Puncak mereka itu prestasi tertinggi menetapkan adanya Allah, udah bas. Adapun siapa yang kau sembah, syirik, ini lotap mulai situ. Bukan, bahkan kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Bahkan mereka meminta kepada mayit di dalam kubur, kata mereka ini bukan syirik. Yang penting hatimu tertaut kepada Allah walaupun melalui apa? Mayit yang sudah mati. Lihat, ini poin penting memahami mazhab Asy'ariyah dan mazhab ahli sunnah. Ahli sunnah enggak. Apakah
itu sebuah prestasi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan adanya Tuhan? Apakah prestasi? Abu Lahab enggak kenal Allah? Abu Jahal enggak kenal Allah? Iya kan? Itu bukan prestasi. Nah, tapi yang prestasi itu ketika apa? Dia mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah prestasi. Mengenal Allah dan beribadah. Inilah yang dituntut, kan itu ibadah. Tapi kalau mengenal Allah, makanya mereka membolehkan tawassul dengan selain Allah, membolehkan syirik, minta-minta ke kuburan. Nah, jadi ini perselisihan yang memang nyata. Makanya sering kita sebutkan, ketika mereka berhadapan dengan dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah, akal mereka jadi Tuhan mereka. Ya kan? Mereka menghalangi dari menetapkan sifat apa? Akal mereka yang dirusak Aristoteles, Ibnu Sina dan seterusnya. Tapi ketika mendapatkan khurafat, manusia-manusia yang gila, manusia-manusia dajjal yang bertameng dengan nasab, mereka hancurkan akal mereka, mereka telan mentah-mentah. Subhanallah. Ada yang mengaku bertemu dengan Nabi, Nabi mengeluarkan tangannya, dia salam, iya kata orang tuh. Ada yang terbang ke sini ke situ, ke Makkah, iya kata orang tuh. Karomah. Tapi ketika apa? Menetapkan Allah di atas langit, Allah berbicara, oh enggak sesuai dengan akal. Karena apa? Filsafat Aristoteles, Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, maka jelas ini penyimpangan yang nyata dari sisi amaliyah dan dari sisi ilmiah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.